Pemirsa, hari ini genap 2 tahun Presiden Joko Widodo memimpin Indonesia pada periode keduanya. Keseriusan pemerintah menangani pandemi mendapat apresiasi banyak pihak. Namun juga ada catatan penting yang menjadi evaluasi pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin. Tepat 2 tahun lalu saat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 20 Oktober 2019. Joko Widodo dan Ma'ruf Amin menegaskan ada 5 program prioritas yang ingin dicapai selama 5 tahun pemerintahannya. Pembangunan sumber daya manusia (SDM) menjadi salah satu prioritas pembangunan pemerintahan Jokowi Ma'ruf. Karena saat ini kita berada pada puncak bonus demografi, yaitu penduduk usia produktif jauh lebih tinggi dibandingkan usia tidak produktif. Kelima prioritas pembangunan tersebut menjadi visi Indonesia. Yang pertama, melanjutkan pembangunan infrastruktur, lalu pembangunan sumber daya manusia (SDM) dengan mencetak manusia Indonesia yang unggul. Kemudian pangkas penghambat investasi. Pemerintah mengundang investasi seluas-luasnya untuk membuka lapangan pekerjaan. Reformasi birokrasi melalui kecepatan pelayanan dan pemberian izin, dan penggunaan APBN tepat sasaran dengan memastikan setiap rupiah APBN bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tahun pertama pemerintahan Jokowi Ma'ruf menemui ujian berat dengan mewabahnya virus corona. Seluruh rakyat Indonesia harus berjuang melawan pandemi COVID-19. Keseriusan penanganan COVID-19 pemerintah mendapat apresiasi banyak pihak. Namun ada sejumlah catatan yang menjadi evaluasi pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin. Pertama misalnya soal indeks persepsi korupsi kita yang turun. Ini terburuk selama 20 tahun belakangan. Bagaimana penanganan korupsi itu mendapatkan persepsi yang kurang baik di level masyarakat? Mungkin karena ini terkait dengan revisi Undang-Undang KPK yang dinilai punya potensi menghancurkan supremasi hukum yang dilakukan dari dalam. Ini tentu menjadi evaluasi penting. Catatan yang kedua tentu saja adalah terkait dengan indeks demokrasi kita yang juga menurun drastis. Selama 14 tahun belakangan di era Jokowi inilah persepsi dan indeks demokrasi kita itu mendapatkan angka merah. Soal kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat tentu menjadi perhatian. Di awal pemerintahannya, Presiden Jokowi menegaskan tidak ada visi misi menteri. Yang ada adalah visi misi Presiden dan Wakil Presiden. Yang pertama yang ingin saya sampaikan, sekali lagi ini saya berusaha ulang, bahwa tidak ada visi misi menteri. Yang ada adalah visi misi Presiden dan Wakil Presiden. Ini tolong dicatat, karena dalam 5 tahun yang lalu ada 1, 2, 3 menteri yang masih belum paham mengenai ini. Menurut Presiden Joko Widodo, membangun sebuah negara besar tidak mungkin menteri berjalan sendiri-sendiri, melainkan kerja tim yang dikoordinasikan oleh para menteri koordinator. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui apa saja catatan penting 2 tahun pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin, sudah bergabung bersama kami Fajrul Rahman, juru bicara Presiden. Selamat siang Bang Fajrul, salam sehat selalu Bang. Selamat siang, apa kabar RCTI? Maaf, ini gambarnya rada miring ya, karena di luar. Gak masalah Bang, alhamdulillah kami baik Bang. Bang, ini langsung saja kita membahas mengenai 2 tahun pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin. 2 tahun sudah memerintah, apa saja Bang Fajrul kalau melihat evaluasinya selama ini Bang? Alhamdulillah, yang pertama terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia, khususnya juga kepada media massa, salah satunya adalah RCTI, karena dengan kerjasama kita selama ini, kita sebenarnya hampir 2 tahun ini menghabiskan waktu untuk menghadapi pandemi COVID-19. Saya masih ingat tanggal 20 Oktober ketika Presiden Joko Widodo dilantik di MPR, dan kemudian tanggal 21 saya diangkat sebagai juru bicara, tanggal 23 pelantikan semua kabinet Indonesia Maju. Nah, kemudian bulan Desember sudah mulai COVID-19 di Wuhan, waktu itu namanya Corona, dan sejak Januari sampai hari ini kita berhadapan dengan COVID-19. Tetapi yang paling menggembirakan, yang membuat kita sangat optimis adalah selama 2 tahun ini kita berhasil menunjukkan kepada masyarakat Indonesia dan dunia bahwa Indonesia itu betul-betul tangguh
dan Indonesia bisa tumbuh dalam menghadapi krisis. Jadi yang pertama dalam 2 tahunnya adalah berterima kasih kepada semua pihak. Yang kedua memang ada sejumlah catatan terkait dengan di kehidupan ekonomi, politik, dan hukum. Terakhir saya lihat dikeluarkan oleh Litbang Kompas. Nah, tetapi kami juga melalui kantor staf presiden mengeluarkan capaian kinerja 2021, yaitu Indonesia Tangguh dan Indonesia Tumbuh 2021, dapat diakses di www.presiden.go.id laporannya. Yang paling pertama kami di sana mengatakan berterima kasih atas kerjasama menghadapi pandemi COVID-19. Ada 3 hal yang kita catat, yaitu kemajuan di bidang kesehatan, kemudian perlindungan sosial, dan yang ketiga adalah pemulihan ekonomi khususnya UMKM. Tadi RCTI menayangkan upaya hampir selama 2 tahun menangani pandemi, Indonesia vaksinasinya menjadi nomor 6 di seluruh dunia dari hampir 234 negara atau teritorial. Nah, ini tidak mungkin kerja sendirian oleh pemerintah. Ini adalah kerja gotong royong kita semua, termasuk RCTI. Jadi kalau ada penurunan atau kekurangan, ini memang kita tidak pernah mengalami kondisi pandemi seberat ini. Seluruh dunia juga menghadapi hal yang serupa. Akan tetapi ketangguhan rakyat Indonesia akhirnya membuat kita kemarin secara ekonomi juga sudah tumbuh di kuartal triwulan kedua, yaitu sudah menjadi 7,7%. Dan Indonesia terbaik dalam vaksinasi. Nah, beberapa kekurangan itu kami menerima kritikan, terima kasih juga kepada masyarakat, karena kritik adalah jantung dari demokrasi di Indonesia, dan kita negara khususnya pemerintah melindungi segala upaya hak konstitusional untuk melakukan kritik. Dan kami akan menerima semua kritik, kekurangan untuk melakukan perbaikan dalam 3 tahun ke depan. Demikian. Baik Bang Fajrul, kalau tadi kita sudah mendengarkan tentang kemajuan di bidang vaksinasi, khususnya di bidang kesehatan secara keseluruhan. Tapi kita ingat bahwa awal pemerintahan Presiden Jokowi tegas menyampaikan tidak ada visi misi menteri, yang ada hanya visi misi presiden dan wakil presiden. Sejauh ini menurut penglihatan dari Bang Fajrul, ada nggak menteri yang kemudian tidak melaksanakan perintah dari presiden tersebut? Sejauh ini presiden belum pernah menyatakan bahwa ada Menko atau menteri yang menyimpang dari visi misi presiden dan wakil presiden. Pada beberapa waktu yang lalu, selama hampir 2 tahun ini ada beberapa memang terjadi reshuffle, tetapi itu merupakan evaluasi langsung dari presiden dalam pengertian bahwa mungkin saja ada beberapa program mereka yang tidak sesuai dengan visi dan misi maupun program atau kebijakan dari presiden. Nah, saya pikir itu yang bisa kita katakan, tapi presiden tidak pernah secara langsung menyampaikan apakah mereka yang diganti itu tidak sesuai dengan visi misi. Akan tetapi yang kita tahu, presiden hanya mengumumkan bahwa menteri-menteri yang kemudian direshuffle sebelumnya itu karena kita menata kembali organisasi Kabinet Indonesia Maju ini supaya lebih efektif dan lebih efisien ke depan. Baik, kaitannya dengan reshuffle nih Bang, kami sudah mendengar kabarnya berhembus dari 2 hingga 3 pekan terakhir, kabarnya akan ada reshuffle nih mendatang. Kapan nih Bang Fajrul? Ya, ini pertanyaan yang sudah saya harus hadapi dalam 1 atau 2 bulan terakhir. Tetapi sekali lagi, soal reshuffle ini kan adalah hak prerogatif presiden, dan penilaian terhadap kinerja para menteri itu pun berada di tangan Presiden Joko Widodo. Saya sebagai juru bicara beliau biasanya hanya menyampaikan apabila sudah diputuskan oleh presiden dan sudah diumumkan oleh Presiden Joko Widodo. Tetapi percayalah bahwa Presiden Joko Widodo itu sebagai pemimpin, itu beliau selalu mengevaluasi apa yang dikerjakan oleh para Menko maupun para menterinya, dan selalu berupaya melakukan evaluasi agar sesuai dengan visi misi kebijakan maupun program beliau. Jadi sampai hari ini
Presiden belum menyampaikan hal tersebut. Jadi kalau mau langsung, yang tahu tentang reshuffle itu hanya Tuhan dan Presiden sebenarnya. Jadi belum ada kepastian ya Bang ya, baik kalau begitu. Nah selain isu reshuffle juga yang cukup berhembus kuat adalah bahwa kita tahu Panglima TNI akan segera memasuki masa pensiun nih Bang. Dan disebut-sebut akan masuk dalam pos kabinet. Benar nggak nih Bang kira-kira Bang? Soal jabatan Panglima TNI memang sesuai dengan waktu, memang akan ada penggantian. Itu kan karena memang sudah sesuai dengan jadwal-jadwal yang biasanya dilakukan dalam penggantian itu Panglima TNI, ada aturannya tersendiri. Nah, mengenai apakah beliau akan masuk ke kabinet, siapa yang akan menggantinya, sekali lagi ini adalah hak prerogatif Presiden. Saya hanya bisa mengatakan dalam bahasa yang sederhana, hanya Tuhan dan Presiden yang tahu. Baik, kalau begitu kita akan tunggu keputusan Presiden. Mudah-mudahan akan ada segera keputusan mengenai siapa akan mengisi pos-pos Panglima dan apakah betul reshuffle betul-betul akan dilaksanakan dalam beberapa waktu pekan ke depan. Sekali lagi kami berterima kasih kepada RCTI dan kepada masyarakat Indonesia atas bantuannya sehingga Indonesia tetap tangguh, tetap tumbuh di dalam masa pandemi sekarang ini. Dan insya Allah kita tetap optimis dan optimis. Baik, terima kasih Bang Fajrul Rahman, juru bicara Presiden atas waktunya bersama seputar Ayu Siang RCTI. Sehat selalu Bang dan selamat beraktivitas kembali. Sehat selalu semua pemirsa RCTI dan seluruh rakyat Indonesia. Baik, dan pemirsa 2 tahun pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin, sejumlah warga Jakarta memberi catatan kinerja pemerintah. Plus minusnya lah, ya baiknya penanganannya cepat dan juga vaksinasi selama ini juga bagus. Tapi untuk pembagian sembakonya Kak nggak merata. Ada yang orang yang dapat, ada yang enggak. Menurut saya kinerja Pak Jokowi sudah bagus dan banyak perkembangan yang sudah maju pesat. Misalnya di infrastruktur, terus di pedalaman-pedalaman sudah mulai ada internet, listrik juga sudah mulai bagus. Terus untuk bencana-bencana juga sudah mulai tertangani lah. Kita juga jadi senang sebagai rakyatnya. Kalau untuk usaha dan pedagang-pedagang kecil ini, kan waktu itu pernah dijanjikan untuk ada bantuan ya, tapi sampai sekarang belum tercapai bantuan itu untuk pedagang. Ya semoga secepatnya lah bisa diproses ya, itu aja. Kan waktu itu pernah dijanjikan untuk ada bantuan ya, tapi sampai sekarang belum tercapai bantuan itu untuk pedagang. Mirsa, tepat 2 tahun pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin, sejumlah keberhasilan dicapai dalam penanganan pandemi COVID-19. Namun kami mencatat terdapat sejumlah PR yang masih harus diselesaikan. Kalau kita ingat atau flashback kembali, baru 4 bulan berjalan pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin sudah harus menghadapi ujian berat, yakni Indonesia dilanda pandemi COVID-19. Kita perhatikan infografiknya berikut ini pemirsa. Kita ingat bahwa sejak Maret 2020 hingga 18 Oktober 2021, 1 tahun 7 bulan pandemi, kasus positif COVID-19 ini mencapai angka 4.235.384 kasus. Dan kasus positif mencapai 4.075.011 orang yang berhasil kemudian untuk sembuh. Sementara pasien yang meninggal dunia kita lihat angkanya bahkan mencapai 142.999 orang atau hampir 143.000 orang. Bangkit dari gelombang pertama, pemerintah mencanangkan program vaksinasi massal pada Januari 2021. Namun di tengah program vaksinasi massal, Indonesia kembali dihantam gelombang kedua COVID-19, yakni Juli 2021 dengan lebih dari 50.000 kasus COVID-19 per hari. Kita sekarang perhatikan bagaimanakah capaian vaksinasi di Indonesia. Kalau kita lihat capaian target vaksinasi pun digencot oleh pemerintah. Indonesia bahkan berada pada urutan ke-6 negara yang paling banyak memvaksinasi penduduknya. Kita lihat bahwa prestasi Indonesia hanya berada di bawah Cina, kemudian India, Amerika, Brazil, dan juga Jepang. Lebih dari 170 juta dosis vaksin diberikan atau 23,4% populasi penduduk telah divaksinasi lengkap.
Selama herd immunity atau program vaksinasi belum mencapai 80%, maka target pertumbuhan ekonomi 5,2% di tahun 2022 oleh pemerintah rasanya sulit untuk tercapai. Penurunan ekonomi Indonesia karena COVID-19 diakui oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani relatif ringan sepanjang tahun 2020. Meski ekonomi Indonesia sempat mengalami kontraksi yakni beberapa kuartal sehingga masuk dalam level resesi. Dan kemudian kita perhatikan bagaimanakah dengan peningkatan penduduk miskin di Indonesia. Kalau kita lihat bahwa COVID-19 lebih berdampak ke perkotaan. Penduduk miskin di perkotaan naik selama pandemi COVID-19. Kita ingat di Maret 2021, BPS telah mencatat bahwa penduduk miskin di Indonesia jumlah penduduknya meningkat 27,54 juta atau jumlah ini naik 1,12 juta orang dibandingkan pada Maret 2020. Saat ini salah satu pekerjaan utama pemerintah yakni bagaimana pemerintah mengurangi angka kemiskinan. Di sisa 3 tahun masa jabatan pemerintah, kita semua tentu berharap seluruh sisa pekerjaan rumah ini bisa untuk kemudian segera dituntaskan sehingga Indonesia pun terbebas dari pandemi COVID-19 dan perekonomian bangsa kita bisa kembali meningkat.